fuck. Lights, camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gua Jojo di channel T2J. Kali ini gua bakal melanjutkan kisah Eggsy dan lainnya di film Kingsman 2, The Golden Circle. Buat yang mau nonton Kingsman pertama, gua bakal taruh linknya di bawah ya. Jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Cerita dibuka dengan Eggsy yang sekarang sudah menjadi Kingsman menggantikan posisi Harry. Ia bertemu dengan Charlie yang sekarang terlihat nggak punya uang dan nggak punya rambut. Charlie menodong Eggsy dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam taksi. Dengan cepat Eggsy menarik Charlie ke dalam taksi dan bertarung di sana dengan anak buah Charlie yang mengikutinya. Di tengah pertarungan, diperlihatkan juga Charlie yang sekarang tangan kanannya sudah menjadi besi. Charlie ternyata memiliki tujuan untuk mengambil data Kingsman dari taksi tersebut. Tapi Eggsy berhasil mengalahkan Charlie, begitupun anak buahnya, dan berhasil kabur dari kejaran polisi. Diceritakan Eggsy juga sedang terburu-buru karena akan ada makan malam penting, sehingga mau tak mau ia harus melewati saluran tinja untuk bisa keluar dari tempat taman. Tanpa disadari, tangan besi yang tersangkut di taksi bisa bergerak dan berhasil mengambil semua data Kingsman. Eggsy pun sampai ke rumahnya yang diceritakan dia sudah berpacaran dengan putri Swedia yang di film pertama ia selamatkan. Setelah itu Eggsy bersama Tilde pacarnya pergi merayakan ulang tahun temannya Brandon. Di sana Eggsy mengatakan kalau ia akan bertemu orang tua Tilde besok malam, sehingga meminta tolong kepada Brandon untuk menjaga JB, anjingnya. Berpindah ke pedalaman di tengah hutan, seorang bandar narkoba kelas kakap bernama Poppy sedang melakukan interview kepada anggota barunya yang ingin masuk ke organisasinya yang bernama The Golden Circle. Di sana untuk membuktikan tingkat kesetiaan anak buahnya, Poppy menyuruh anak baru yang bernama Angel untuk memasukkan temannya Kala Cincang yang beneran dilakukan olehnya. Dan setelah itu, gilanya, Poppy memanggang daging cincang tersebut. Emang orang gila gitu, cok. Berpindah lagi ke Eggsy, yang diajak oleh Tilde untuk belajar cara makan ala kerajaan. Yang ternyata Eggsy sudah tahu caranya, karena sebelumnya, ia sudah diajarkan oleh Harry. Setelah itu, Eggsy pergi menuju toko jahit Kingsman, yang di sana sudah ada Arthur baru dan Roxy. Arthur mengatakan kalau malamnya akan ada meeting bersama semua anggota Kingsman. Di sana Marin menjelaskan mengenai Charlie yang selamat di tempat Valentine karena Eggsy menyetrumnya, yang hanya membuatnya kehilangan tangan dan pita suara. Menurut Marin, sepertinya Charlie telah masuk ke semacam organisasi karena semua tanda pengenal seperti sidik jari atau gigi dihapus. Ditambah ada tato kosmetik di tubuh semua anggotanya berupa emas berbentuk lingkaran. Lalu berpindah ke Angel yang diperlihatkan bagaimana pengenalan dari gigi dan sidik jari dihapus. Lalu emas yang ditatokan ke tubuh. Sesudah itu, Angel menemui Poppy yang membuatkannya hamburger dari daging temannya sendiri. Malamnya di istana Swedia, Eggsy makan malam bersama keluarga Tilde. Ayah Tilde menanyakan banyak pertanyaan yang sulit, tapi bisa dijawab oleh Eggsy. Karena ternyata Eggsy dibantu oleh Roxy menggunakan kacamata super canggihnya. Roxy juga menemukan informasi mengenai organisasi bandar narkoba internasional yang bernama Golden Circle. Di lain tempat, Brandon yang sedang menjaga JB di rumah Eggsy tidak sengaja membuka tempat senjata Eggsy. Ia mengambil kacamata dan korek api yang sebenarnya adalah granat. Eggsy yang terhubung oleh Brandon menyuruh Brandon untuk menaruhnya, yang tidak sengaja menunjuk ke arah ayah Tilde. Put it down. Put it down now. What's wrong with it? Oh no, oh my god, no, I'm so sorry. Tidak lama setelah itu, datang misil ke rumah Eggsy, rumah Roxy, dan semua agen Kingsman sampai markas Kingsman hancur ke tanah terkena misil yang ternyata berasal dari Poppy. Oh, fuck. Poppy yang senang terhadap kerja Charlie yang ternyata ada anak buahnya menghadiahkan lengan baru yang lebih kuat kepada Charlie. Balik lagi ke Eggsy yang berada di reruntuhan toko jahit Kingsman. Di sana ia juga bertemu dengan Marin yang rupanya tidak berada di dalam data Kingsman, sehingga Marin masih hidup.
Lalu Marin dan Eggsy mengikuti protokol kiamat dengan pergi ke toko minuman. Di sana mereka membuka berangkas yang isinya hanya sebuah minuman. Mereka pun mengenang teman-temannya yang meninggal sampai mabuk. You one for JB? I think we should. Saat minumannya habis, di sana tertulis asal minuman tersebut yang berasal dari Kentucky, Fried chicken. I love fried chicken. bukan Kentucky ayam. Sampai di tempat tersebut, Eggsy dan Marin menyusup masuk tapi ketahuan oleh salah satu orang di sana yang ternyata cukup jago dalam bertarung, bahkan berhasil mengalahkan Eggsy dan juga Marin. Who the fuck are you? Setelah itu Eggsy dan Marin pun diinterogasi oleh orang tersebut. Eggsy dan Marin pun tutup mulut sampai diperlihatkan Harry yang ternyata masih hidup walaupun sudah ditembak di kepala. Orang tersebut berniat menembak Harry. Untungnya dihentikan oleh intel di sana bernama Ginger. Mereka juga ada agensi seperti Kingsman yang berada di Amerika bernama Statesman. Orang yang menginterogasi Eggsy dan Marin bernama Agen Tequila. Eggsy dan Marin mendatangi Harry, tapi Harry tidak mengenali mereka karena Harry terkena amnesia. Jadi 1 tahun yang lalu saat Harry tertembak, Ginger dan Tequila datang ke sana untuk menolong Harry. Harry diberi Gen Alpha, yaitu alat untuk melindungi otak bagi orang-orang yang tertembak di kepala. Namun sayangnya efek samping ini memberikan amnesia sebagian. Dan karena mereka tidak mengetahui identitas Harry, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah itu Tequila dan Eggsy bertemu dengan bos di sana bernama Champ. Eggsy mengatakan mengenai segala info tentang Golden Circle. Eggsy berniat mencari informasi lebih dari mantan pacar Cari bernama Clara yang akan berada di festival musik. Champ pun menyetujuinya dan menyuruh Tequila ikut dengannya. Tapi di tubuh Tequila ada biru-biru yang bertambah banyak sehingga Champ tidak jadi menyuruhnya dan menggantinya dengan Agent Whiskey. Di tempat Marin, Ginger mengatakan kalau cara menghilangkan amnesianya adalah dengan memberikan kejutan yang berasal dari ingatannya. Oleh karena itu, Marin membuat ruangan Harry penuh dengan air, seperti yang dilakukan Eggsy saat tes pertamanya. Sayangnya ide tersebut tidak bisa mengembalikan ingatan Harry. Di tempat Eggsy, ia berpamitan dengan Tilda karena akan menjalankan misi. Di luar ia sudah ditunggu oleh Whiskey. Ia memberitahu alat pelacak yang harus dipasang di Clara, yaitu berupa Fiesta. Ia membuat Eggsy sangat cemas. Di festival musik, Whiskey mencoba merayu Clara, namun karena ia sudah tua berkumisan membuatnya gagal, tapi tidak dengan Eggsy yang masih belum berkeriput dan seperti fuckboy. Di festival tersebut, Eggsy juga melihat biru-biru yang berada di tubuh beberapa orang yang bahkan menjadi trending. Ginger mengatakan kalau biru-biru tersebut berasal dari narkoba yang digunakan, yang berasal dari narkoba milik Poppy. Ngomongin Poppy, ia membunuh karena menggunakan narkoba yang diproduksinya dengan digigit-gigit oleh anjing robotnya sampai mati. Baik Eggsy yang diajak bercocok tanam dengan Clara. Tapi karena Eggsy sebagai cowok yang baik, ia jujur ke ceweknya kalau ia akan bercocok tanam dengan orang lain, yang tentu saja membuat Tilda marah. Tapi Tilda menanyakan kalau Eggsy mau melamarnya, ia akan memikirkannya. Ia membuat Eggsy kembali ragu, karena kalau ia menjadi suami Tilda, yang adalah putri kerajaan, menjadikannya pangeran yang dikenali banyak orang, yang sangat tidak cocok dengan agen Kingsman yang sangat rahasia. Mendengar hal itu membuat Tilda kecewa dan mematikan teleponnya, membuat Eggsy sangat galau. Tadinya ia tidak mau bercocok tanam dengan Clara, sampai melihat di belakang tubuhnya ada tato emas lingkaran yang menandakan Clara juga salah satu anggota Golden Circle. Tahu akan hal itu, Eggsy pun bercocok tanam dengan Clara, setidaknya sampai alat pelacak tersebut tersambung. Sesudah tersambung, Eggsy segera meninggalkan Clara layaknya fuckboy. Kembali ke Statesman, Eggsy mencoba menyadarkan Harry lagi namun gagal. Ia pun pergi ke bar karena galau Tilda yang tidak mau membahas chatnya dan Harry yang tidak kunjung sadar. Saat sedang melihat foto di galerinya, ia mendapatkan ide untuk menyadarkan Harry. Ia membawa anak anjing yang mirip seperti anjing milik Harry yang sudah mati. Harry sangat senang. Sudah itu Eggsy menodongkan pistol ke anjing tersebut yang segera dilindungi oleh Harry.
Tanpa disadari, kejadian tersebut membuat Harry sadar dari amnesianya dan sudah kembali menjadi Harry yang kita kenal. Exy. Di bar, Harry bersama Exy, Merrin, dan Whiskey pergi ke bar. Mereka diganggu oleh beberapa preman di sana. Harry pun mengulangi cara ia menangani preman tersebut di film pertama. Tapi tidak berhasil. Malah ia yang digebukin oleh preman tersebut. Lalu Whiskey menolong Harry dan menggantikannya melawan para preman tersebut yang dibuatnya babak belur. Tidak lama setelah itu, Poppy Adams muncul di TV. Ia mengatakan virus yang ia sebarkan lewat narkoba yang membuat munculnya biru-biru di tubuh banyak orang, yang berakibat jika dibiarkan akan membuat orang mati. Tapi Poppy memiliki penawar untuk virus tersebut dan akan disebarkan ke seluruh dunia jika Presiden Amerika membuat narkoba menjadi legal dan Poppy dan semua temannya menjadi kebal hukum. Terlihat karena berita tersebut menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Beberapa orang juga sudah mulai masuk ke fase 2 dari penyakit tersebut, yaitu menjadi gila, termasuk tequila yang dibekukan berharap bisa menghambat laju virus tersebut. Berpindah ke Presiden Amerika yang lebih memilih tidak melakukan tindakan apa-apa dan merasa senang karena semua orang yang menggunakan narkoba akan mati. Tidak diduga, di sana ada alat penyadap statement sehingga mereka bisa mendengar semua perkataan Presiden. Di statement, Inger mendapatkan info dari Clara yang menelpon Carrie yang meminta obat penawar karena ia juga terkena virus tersebut. Carrie menyuruhnya pergi ke Italia dan di sana akan diberi obat penawar. Mendapatkan info, Whiskey dan dua Galahad pergi menuju ke Italia juga. Di Italia, Carrie memberikan obat penawar kepada Clara yang berhasil sembuh seketika. Mendengar hal tersebut dari alat penyadap, Exy dan Whiskey segera menuju ke tempat tersebut untuk mengambil sampel obat penawar, sedangkan Harry akan berada di pusat kendali. Di dalam tempat tersebut, Exy dan Whiskey berhasil mendapatkan sampel tersebut, walaupun ketahuan oleh Carrie dan Clara yang ada di sana. I'm here to collect this antidote. You are Wu Ting Feng? Exy dan Whiskey berhasil masuk ke kereta gantung, tapi ternyata kereta gantung itu dibajak oleh Carrie. Untungnya Whiskey berpikir cepat dengan melubangi kereta gantung tersebut yang membuat mereka selamat walau hampir masuk jurang dan menabrak panti jompo di sana. Mereka semua bertemu di titik temu, tapi tiba-tiba pasukan anak buah Carrie datang menyerang mereka. Dengan cepat Whiskey menyuruh mereka menunduk yang membuat obat penawar tersebut jatuh dan pecah. Whiskey keluar melawan pasukan tersebut. Exy mau membantu tapi dilarang oleh Harry yang mengatakan kalau Whiskey bekerja untuk musuh dan sengaja menjatuhkan obat penawar tersebut. Whiskey melawan pasukan Carrie seorang diri. Baru selesai melawan semua pasukan, muncul lebih banyak pasukan lagi mengepung mereka. Di waktu yang semakin singkat, Harry malah menembak Whiskey karena menurutnya ia adalah pengkhianat. Harry, give him the fucking gun! Harry, no! Lalu melempar bom Kingsman yang menghabisi semua pasukan yang mengepung mereka. Exy yang kaget dan tidak percaya dengan yang Harry katakan mengambil gen Alpha dan memberikannya kepada Whiskey. Ia juga mengatakan ke Merrin dan Ginger kalau Whiskey tertembak oleh pasukan Carrie bukan Harry. Exy berniat balik ke tempat pembuatan obat penawar, tapi tempat tersebut diadakan oleh Carrie karena sudah ketahuan. Lalu Exy memberikan nama Wu Ting Feng? untuk dilacak oleh Merrin dan Ginger. Di sana Ginger juga bilang keinginannya untuk menjadi agen lapangan yang ditolak oleh rekannya yang lain. Di tengah obrolannya, mereka malah menemukan koordinat Poppy yang berada di Kamboja. Lalu diceritakan juga kalau Presiden Amerika juga masih tidak mau menolong rakyatnya yang terkena virus tersebut dan malah menaruhnya di kandang di dalam stadium. Balik ke statement, Whiskey yang tertembak akan segera membaik. Harry mengatakan juga kepada Merrin kalau ia yang menembak Whiskey, sedangkan Exy bilang kalau Harry masih menghalu dan belum sepenuhnya sadar. Di tengah perdebatan itu, Exy ditelepon oleh Tilda yang moodnya seperti sudah membaik. Tapi saat diangkat, ternyata Tilda juga terkena virus tersebut.
Karena itu, dengan sigap mereka bertiga segera mendatangi lokasi Poppy tanpa bantuan Statement. Di tempat lain, diceritakan juga kalau Poppy punya koper yang berisi kode akses untuk alat penawar yang dibagikan ke seluruh dunia. Di pesawat menuju markas Poppy, Eggsy dan Harry diperlihatkan sudah baikan. Di waktu yang sama, Whiskey terbangun dari komanya yang terkena amnesia. Ginger segera memperlihatkan foto pacar Whiskey yang diceritakan sudah mati, yang membuatnya ingatan Whiskey kembali. Whiskey mengatakan kalau Harry menembaknya, tapi saat ditanya kenapa, Whiskey sempat terdiam. Whiskey pun segera menyusul Eggsy setelah diberitahu kalau Eggsy dan yang lainnya pergi menuju markas Poppy. Waktu bertambah singkat dengan para korban virus yang masuk ke tahap 3 sebelum kematian. Di Kamboja, Perrin, Eggsy, dan Harry sudah berada di depan markas Poppy. Tapi tidak disengaja, Eggsy menginjak ranjau. Perrin mengambil alat Kingsman dan menggantikan posisi Eggsy yang secara tidak langsung mengorbankan dirinya. Dengan keren, Perrin memancing semua penjaga di luar markas Poppy yang ikut meledak bersamanya. Kematian Perrin membuat Eggsy dan Harry menjadi on fire dan dimulainya pertarungan epik ala Kingsman bersama Eggsy dan juga Harry. Harry dan Eggsy mengalahkan semua pasukan Poppy di sana. Tersisa Charlie dan 2 anjing robotnya Poppy. Di sana Eggsy berhadapan dengan Charlie, sedangkan Harry akan melawan 2 anjingnya Poppy yang dibantu dengan Elton yang ada di sana. Fuck you, Poppy! Fuck you, Elton! Harry berhasil mengalahkan 2 anjing Poppy tersebut, dan Eggsy berhasil menang melawan Charlie dengan meretas tangan robot milik Charlie. Charlie sekarang cuma bertarung pakai 1 tangan. Karena Eggsy adalah cowok laki banget, ia pun bertarung pakai 1 tangan juga dan berhasil membunuh Charlie. Tersisa Poppy seorang diri. Poppy diberi narkoba miliknya sendiri yang diperbarui oleh Merlin sebelumnya, sehingga virus tersebut lebih cepat bergerak. Akhirnya sebelum mati, Poppy memberikan kode kepada mereka. Saat akan memasukkan kodenya, muncul Whiskey yang menghentikan mereka. Ternyata selama ini yang dikatakan Harry benar, karena alasan Whiskey melakukan itu karena dulu pacarnya mati karena ditembak pecandu narkoba, yang membuatnya setuju dengan pendapat presiden untuk membunuh semua pecandu. Tidak bisa menerima, Eggsy dan Harry segera bertarung melawan Whiskey. Akhirnya setelah pertarungan epik dan sengit, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Eggsy dan Harry dengan Whiskey yang menjadi daging giling. Fatality. Kode akses untuk obat penawar itu pun dimasukkan dan semua obat penawar disebarkan. Eggsy dan Harry pun berhasil menyelamatkan dunia. Diceritakan setelah kejadian itu kalau presiden ditangkap karena mendukung pembunuhan jutaan orang, dan Kingsman bergabung bersama Statement. Selain itu, Ginger pun mengajukan diri menjadi agen menggantikan Whiskey. Lalu akhirnya Eggsy pun menikah dengan Theodore. Film diakhiri dengan Tequila yang sudah berpakaian keren layaknya Agent Kingsman. Sekian alur cerita dari series The Golden Circle. Gimana menurut kalian mengenai film kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan notifikasi juga untuk video terbaru dari T7. Gua Jojo, see you until next video.